Selamat datang kembali di channel Jebahi Anime. Kali ini gue mau ngebahas tentang manga Kage no Jutsu Ryakusa ni Naritote. Jadi, manga ini bercerita tentang seorang anak yang bercita-cita menjadi bayangan besar. Ketika di sekolah, dia bertingkah biasa-biasa saja. Ya, kurang lebih seperti karakter sampingan lah ya. Di mata orang lain, dia tuh seperti nggak punya kelebihan sama sekali. Padahal, ini bocah tiap harinya latihan mati-matian dan dia juga punya fisik yang besar. Kalian bisa lihat di video tampangnya seperti apa, gimana body full pack-nya. Dan dia juga menguasai karate boxing, kendo, ya kurang lebih sejenis ilmu bela diri gitu. Semua itu dia lakukan agar dia bisa bergerak di balik bayangan besar. Kalau masih nggak paham apa maksud dari bayangan besar, ya kurang lebih itu mirip-mirip kayak Itachi di serial Naruto ataupun kayak Anbune dan Danzo di Konoha dalam serial Naruto juga. Tapi dia sadar diri mau seberapa keras pun dia latihan, dia gak bakal bisa ngalahin pasukan bersenjata. Dia juga berpikir kalau misalkan nuklir jatuh di kepala dia, maka dia juga pasti akan mati. Karena itu batas dari manusia. Karena hal tersebut, dia belajar mati-matian, membaca buku banyak sekali untuk mencari cara agar tidak bisa mati terkena nuklir. Akhirnya, dia pun menemukan jawabannya, yaitu dengan belajar sihir. Tapi, yang jadi masalah, tidak ada orang yang dapat mempelajari sihir di dunia modern saat itu. Meskipun begitu, dia tetap mencoba dan memulai beberapa pelatihan, seperti Zanzen, meditasi, berdoa kepada Tuhan, telanjang dan membenturkan kepala ke pohon. Sorry, gue agak tawa tadi. Tapi tiba-tiba, ketika di masa pelatihannya tersebut, dia melihat sebuah cahaya tak dikenal. Dan dengan keyakinan yang sangat amat besar, dia yakin bahwa cahaya tersebut adalah kekuatan besar yang selama ini dia cari-cari. Akhirnya, dengan antusias tersebut, dia pun berlari sampai ada di depan cahaya tersebut sambil berkata bahwa dia telah belajar menguasai sihir. Dan ternyata cahaya tersebut merupakan sebuah mobil truk yang sedang melaju. Dan akhirnya dia pun tertabrak dan meninggal. Selesailah kehidupan dia di Jepang. Setelah meninggal, dia bereinkarnasi di sebuah keluarga bangsawan dengan tingkatan baron dengan marga Kageno. Dan dia pun bernama Chid Kageno. Dia mempunyai seorang kakak perempuan bernama Claire Kageno. Chid Kageno dan Claire Kageno memiliki selisih umur 2 tahun. Setiap kali sesi latihan, Chid dengan kakaknya, Chid selalu pura-pura lemah, selalu manja. Makanya, kakaknya menganggap kalau adiknya tersebut sangat lemah dan tidak berbakat, baik itu dari kemampuan fisik ataupun sihir. Padahal, kemampuan Chid saat ini sudah memiliki kakaknya, baik itu fisik ataupun sihir. Uh, Setelah selesai sesi latihan, Chid tersenyum jahat sambil berpikir bahwa aktingnya selalu berhasil di depan kakaknya sebagai orang lemah. Meskipun di dunia baru tersebut dia sudah cukup kuat, tapi dia masih berpikir kalau dia masih bisa mati oleh nuklir. Sehingga dia selalu berlatih sampai malam meskipun di dunia tersebut tidak ada yang namanya nuklir. Dan di malam harinya, ia membantai perampok dan orang-orang jahat sambil mencari bawahan untuk mencapai tujuannya menjadi bayangan yang besar. Ketika dia melawan beberapa penjahat, dia menemukan Sandra dari ras elf yang berpenyakitan. Lalu, Sandra tersebut ia sembuhkan. Setelah Sandra tersebut disembuhkan, mereka mengobrol beberapa hal tentang kebangkitan iblis Diabolos. Iblis Diabolos tersebut dulu hampir menghancurkan dunia, tetapi 3 pahlawan mengalahkannya. Yang terdiri dari 3 ras, yaitu manusia, elf, dan hewan. Lalu di sisa nafas terakhir iblis tersebut, dia melepaskan kutukan kepada 3 pahlawan tersebut, dan penyakit tersebutlah yang diidap oleh Alpha, atau si bawahan tersebut, atau si elf tersebut. Jadi si Jid Kageno ini memiliki tujuan untuk membasmi orang-orang yang ingin membangkitkan iblis tersebut, tapi dari balik bayangan alias identitas yang sebenarnya tidak ingin diketahui. Akhirnya, setelah mengobrol, Sandra tersebut menjadi bawahannya dan diberi nama Alpha. Lalu Shadow Garden pun terbentuk. Ini mungkin buat sekadar motivasi buat kalian. Jadi si Alpha ini ketika dia disembuhkan oleh Jin dan mengobrol, dia tidak menggunakan selai benang pun di tubuhnya. Jadi kalian bisa baca sendiri gimana tampangnya. Gue nggak bisa memperlihatkan di sini gimana tampang dia ketika tidak mau melakukan apa-apa, karena nanti bisa kena strike. Oke, next ke kalian ceritanya lagi. Setelah 3 tahun, Alpha dan Chid berumur 13 tahun dan kakaknya berumur 15 tahun. Jadi si Chid ini dia menyelamatkan Alpha itu ketika berumur 10 tahun dan Alpha juga ketika itu berumur 10 tahun.
Sebagai seorang anak bangsawan, ketika berumur 15 tahun, dia harus bersekolah di ibu kota, dan itu berarti sekarang waktunya kakaknya Chin bersekolah di ibu kota. Di malam sebelum kakaknya berangkat ke ibu kota, dia diculik. Di saat orang tuanya berdiskusi tentang masalah penculikan terhadap kakaknya tersebut, Bohan Jin melaporkan bahwa penculik dari kakaknya tersebut dari pemuja iblis dia bolos. Dan alasan penculikan tersebut karena mengira bahwa kakak Cid adalah keturunan dari pahlawan. Oh iya, di sini Cid itu mempunyai 7 anggota karena si Alpha ini terus merekrut bawahan ya. Jadi anggotanya tambah banyak hanya dalam waktu 3 tahun. Setelah sampai di meja kerja Cid, Cid melemparkan pisau ke atas peta yang ada di meja lalu mengatakan kepada bawahan yang melaporkan tersebut atau namanya itu Beta bahwa lokasi penculik tersebut ada di selatan. Beta pun terkejut karena berdasarkan penyelidikan lokasi penculiknya harusnya ada di utara. Beta pun mengira bahwa Cid sudah membaca semua laporan dan dokumen-dokumen tersebut lalu menemukan arti tersirat karena berhasil menemukan lokasi penculiknya. Kenapa kata tersirat itu saya tegaskan? Karena berdasarkan laporan itu kan secara real dan jelas itu harusnya ada di utara. Eh, Maksud dari laporan itu ternyata ada arti tersembunyi yang mengarah ke selatan gitu. Padahal nih aslinya pisau yang dilempar oleh Cid itu asal aja tuh. Cuman bawahnya positive thinking. Lalu, berdasarkan hal tersebut, Cid menyuruh bawahannya untuk memanggilnya Shadow dan melakukan misi penyelamatan kakaknya di malam hari. Cid berganti ke kakaknya yang kedua tangannya sedang dirantai. Kakaknya tersebut mengetahui siapa yang menculiknya. Yang menculiknya itu seorang Viscount bernama Olba. Dia mengatakan si Olba ini pernah kalah melawan Putri Iris ketika Festival Dewa Pedang. Dan kakaknya ini juga mengejek Olba kalau dia adalah pecundang karena telah kalah di babak pertama. Karena hal tersebut, si Olba pun murka kan, lalu menendang Claire Kageno atau kakaknya Cid. Tapi sayang, berhasil dihindari oleh waifu gua guys ya. Lu mau nendang waifu gua, sobat sih lu. Oke lanjut, waifu gua bilang kalau dia itu belajar hal tersebut dari adiknya. Kalau sihir itu bagaimana menggunakannya, bukan seberapa banyak kau gunakan. Dan dia pun bilang kalau sering menjahili adiknya. Jadi kakak gue ini ternyata jahil cowok ke Cid. Eh, Ternyata waifu gue ini juga dulu pernah menderita penyakit. Tapi adiknya tersebut melakukan percobaan peregangan kepadanya sehingga sakitnya sembuh. Padahal adiknya menyembuhkan dia itu bukan hanya sekedar peregangan biasa. Cuman gara-gara dia adiknya itu nggak pengen mencolok, akhirnya dia bilang ke kakaknya kalau itu hanya percobaan peregangan atau eksperimen peregangan seperti itu. Mendengar Mendengar hal tersebut, Olba pun berkata bahwa dia menginginkan adik dari waifu gua. Sontak saja, mendengar adiknya yang sangat dicintai itu mau diculik, waifu gue ini marah dan langsung merobek kulitnya untuk lepas dari rantai dan berkata akan membunuh Olba dan menyiksa keluarga serta teman-temannya. Ganas juga, Cok. Setelah mengatakan hal tersebut, waifu gue langsung dipukul perutnya oleh si Olba dan lalu tak sadarkan diri. Anjir, Cok, sedih banget. Uh, Gak punya perasaan anjir ke cewek umur 15 tahun. Kayak setelah puas mukul ibu gua, Solba ini mendapatkan laporan dari bawahnya kalau ada penyusup di aula. Dan ketika sampai aula, dia pun terkejut, terheran-heran karena seluruh penjaga sudah dibantai. Dia pun mendapatkan salam perkenalan dengan sebuah splash pedang yang menyerempet dia. Dan di hadapannya muncullah cewek-cewek bertopeng. Para cewek tersebut memperkenalkan diri mereka dengan nama Shadow Garden yang bertujuan untuk menghancurkan pemuja Diabolos. Sontak saja, si Alba ini kaget dengan penjelasan dari para cewek-cewek berdada menggoda ini. Karena yang mengetahui Diabolos hanya para petinggi saja. Sambil keheranan, dia mengarahkan pedang ke para cewek tersebut. Tapi sebelum dia menebas, dia malah ditebas duluan. Lalu, si Alba pun berlutut sambil memegang perut dan mulutnya yang mengeluarkan darah. Solba pun mengeluarkan skill berserk untuk melarikan diri. Jadi skill berserk ini dia menyembuhkan perut yang luka tadi karena sayatan. Tapi ketika sudah di perjalanan seberapa jauh, di rute pelarian dirinya tersebut, dia bertemu dengan seorang pria berjubah hitam dan bertopeng. Lalu sambil membawa pedang dan berkata, "You sampah." Ternyata laki-laki berjubah tersebut
adalah Shadow alias pemimpin para cewek-cewek berdada menggoda tersebut, alias Shin Kageno, alias adik dari waifu gua. Olba berpikir bahwa Shadow Garden sudah memprediksi rute pelarian dia tersebut. Padahal aslinya tuh Shadow tersesat aja, cok, karena emang terlalu luas tempatnya. Hokinya gede banget tuh. Sambil berlari untuk menemui Shadow, Olba pun bertanya, apakah kau bagian dari mereka? Tapi Shadow berhasil menahan pedang Olba dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ya, dijepit lah ya pedangnya. Nah, ternyata serangan Olba tersebut menggunakan kekuatan sihir yang amat besar. Dan kekuatan sihir si Olba ini ternyata lebih kuat dibandingkan Alpha. Tapi sayang penggunanya kurang efisien, yang hanya mengandalkan otot alias penguatan tubuh. Shadow pun menyarungkan pedangnya kembali untuk mengajari bagaimana cara bertarung yang lebih efisien. Itu dengan memanfaatkan momentum musuh untuk menyerang. Jadi tadi itu dia menahan serangannya pakai tangan kiri dan tangan kanan itu masih megang pedang. Jadi ketika tahu serangannya hanya biasa saja, Shadow menyarungkan pedangnya kembali dan hanya mengandalkan tangan kosong. Sebelum serangan dari Olba ditahan, sorry, setelah menyerangkan pedangnya, si Olba pun menyerang murka karena dianggap remeh. Akhirnya, Olba pun menyerang Shadow kembali. Tapi seluruh serangan dari Olba ditahan, dihindari, di counter attack oleh Shadow bahkan tanpa sihir. Karena hal tersebut, Olba pun bertambah emosi dan putus asa karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Dia pun akhirnya memakan pil untuk mendapatkan banyak kekuatan sihir. Meskipun mendapatkan peningkatan kekuatan, si Olba masih belum bisa melukai Shadow. Tapi karena hal itu, Shadow berhenti bermain-main dan langsung saja menyelesaikan pertarungan dengan satu tebasan pedang ke arah perut Olba. Setelah itu, di keluarga Chit Kageno, seperti biasa, dengan kejahilan waifu gua, Claire Kageno, ke Chit Kageno. Dan tangan dari waifu gua ini juga sudah sembuh dalam semalam. Alpha dan para bawahan Shadow masih menyelidiki tentang organisasi yang bergerak di belakang penculik dari waifu gue tersebut. Dan chapter 2 pun selesai sampai di sini. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Gue mohon sama kalian untuk subscribe channel ini dan like atau dislike, tapi kalian wajib komen ya. Dan bagi yang ingin ngasih masukan, kritik, dan request silahkan. Gak gue batasin. Kalian mau apapun silahkan. Tapi tinggalkan jejak yang pasti. Dan juga gue juga punya channel di Nemo TV untuk streaming Mobile Legends. Bagi kalian yang mau mabar bisa langsung join di Discord, link pada deskripsi video ini. Dan gue juga sebenarnya user tank di Mobile Legends. Jadi saya cuma butuh core sama MyG. Kalau kalian fighter tidak apa-apa, kita mabar aja bersama asik-asik. Oke, terima kasih.